Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, jumpa kembali pada mata kuliah metodologi penelitian. Saat ini kita akan membahas bagian akhir dari perkuliahan ini, yaitu bagaimana membuat sebuah proposal penelitian. Proposal penelitian adalah sebuah upaya untuk menawarkan proses penelitian secara ilmiah menggunakan metodologi sebagaimana yang telah kita pelajari bersama. Saya mencoba untuk memberikan tata cara ringkas proses penulisan sebuah proposal penelitian. Hal-hal yang pernah kita bahas, saya tidak akan bahas panjang lebar, tapi cukup meringkasnya dalam sebuah satu slide saja. Pada bagian ini terlihat bahwa kita mencoba untuk membuat proposal penelitian atau proposal tesis secara praktisnya dengan hanya dibatasi 15 halaman saja. Ya. Jadi kita coba menuliskannya secara ringkas, berbentuk tulisan dalam 15 halaman saja. Tetapi untuk mempersiapkan proposal penelitian atau proposal tesis ini diperlukan 6 hal penting yang sudah kita miliki. 6 hal penting tersebut adalah yang pertama topik, baik topik secara garis besar, global, ataupun topik secara lebih mendetail, topik khusus ya. Setelah itu, bagian penting berikutnya adalah mengetahui problem yang akan coba kita selesaikan. Bagian ketiga yang cukup amat penting yaitu kita sudah menguasai previous work atau penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak hanya mengetahui secara garis besar penelitian-penelitian yang sudah ada, tapi juga mengetahui analisis kelebihan dan kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut. Bagian keempat adalah tujuan, apa yang akan kita capai dari proposal yang kita rancang ini. Ya. Bagian kelima adalah teori. Inilah bagian yang membedakan antara proposal skripsi, proposal tesis, proposal disertasi, atau bahkan juga proposal riset grant atau pendanaan-pendanaan yang disediakan. Pada bab teori ini kita harus menekankan mengenai novelty atau keterbaruan teori yang kita bangun pada proposal ini, termasuk juga menjelaskan kontribusi yang akan kita lakukan pada proposal tersebut. Bagian akhir dari sebuah proposal adalah metode, yaitu tata cara bagaimana kita mendapatkan data, variabel-variabel yang akan dicari atau yang akan dihubungkan pengaruh dan analisanya, serta parameter-parameter lain yang kita perlukan. Baik, proposal ini terdiri dari 3 bagian besar, yaitu bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Bagian pendahuluan merupakan 35% dari keseluruhan isi, paling tidak terdiri dari 3 halaman. Kemudian bagian tinjauan pustaka ini memiliki porsi yang cukup besar, menunjukkan kemampuan kita untuk menggali hal-hal yang sifatnya teoritis dan juga praktis ya, dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Pada bagian ini, pada bagian tinjauan pustaka ini, paling tidak dia merupakan 40% dari keseluruhan halaman yang ada. Yang kalau dihitung halamannya lebih kurang 7 halaman. Bagian akhir adalah metode penelitian. Ya, ini merupakan 25% dari keseluruhan atau 5 halaman. Baik, kita ke bagian pertama, pendahuluan. Pada bagian ini harus terdapat beberapa topik. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian pernyataan masalah, tujuan, batasan, dan metode penelitian secara ringkas, serta sistematika penulisan yang ada. Saya lebih tekankan pada bagian latar belakang, itu paling tidak terdiri dari 5 paragraf, yaitu fenomena,
kemudian baik fenomena umum ataupun fenomena khusus, lalu problem, lalu penelitian terdahulu secara ringkas, dan usulan dari proposal ini. Ya. Pada bagian ini kita upayakan mencoba untuk merefer kepada 10 daftar pustaka. Bagian kedua adalah tinjauan pustaka yang merupakan isinya adalah previous study, ya, atau previous research atau previous work, ya, studi-studi yang pernah dilakukan, penelitian-penelitian yang pernah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu yang isinya satu topik, satu tema dengan proposal kita. Pada bagian ini terdiri dari beberapa sub, yaitu pertama topik penelitian, lalu kemudian penelitian sebelumnya, dan kemudian teori yang memang diperlukan. Pada topik penelitian, kita mencoba untuk menggambarkan topik kita dalam bentuk 5 paragraf, plus beberapa ilustrasi dan gambar yang memang dibutuhkan. Pada bagian ini kita perlu menjelaskan tentang definisi dari topik yang kita bahas, sistem yang akan kita lakukan penelitiannya, lalu kemudian ada perkembangan yang memang mungkin ada selama uh, topik itu diinisiasi sampai saat ini, dan kalau memang diperlukan kita juga bisa menambahkan proses kerja pada sistem tersebut. Subbagian berikutnya adalah penelitian sebelumnya. Inilah inti pada bab ini. Kita mencoba untuk menjabarkan penelitian-penelitian sebelumnya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram Venn. Dan yang terpenting tidak hanya menjabarkan, tapi kita harus menjelaskan analisa-analisa pada masing-masing studi dan riset-riset sebelumnya tersebut. Apa isinya, apa kelebihan-kelebihannya, dan yang terpenting adalah apa kekurangannya. Jika kita mendapatkan gap atau celah yang bisa kita jadikan sebagai sebuah inti pada penelitian kita. Dan yang terakhir pada bagian ini adalah kita menceritakan teori yang dibutuhkan, aplikasi dan pengembangan dari teori tersebut, ya, itu yang merupakan hal pentingnya, dan disinilah nantinya merupakan novelty dan kontribusi dari mahasiswa ataupun peneliti yang menjadi bagian penting dari sebuah proposal. Ya. Paling tidak pada bagian ini kita harus merefer, mensitasi 20 referensi atau 20 daftar pustaka. Bagian ketiga atau bagian akhir dari proposal tesis adalah metode penelitian yang tadi saya katakan merupakan 25% dari keseluruhan isi proposal dan paling tidak berisi 5 halaman. Pada bagian ini kita harus menjelaskan desain penelitian. Bagaimana cara kita meneliti, metode apa yang mau kita gunakan, model penelitiannya yang harus kita jelaskan, apakah dalam bentuk blok diagram, dalam bentuk grafik, ataupun dalam bentuk rancangan dan rangkaian sistem misalnya. Ya, yang kemudian kita harus jelaskan bagian-bagian dari masing-masing metode, masing-masing model dan blok diagram yang kita rencanakan tersebut. Pada bagian ini kita juga harus menjelaskan subjek ataupun objek penelitian. Kalau memang dia berhubungan dengan tempat, kita sampaikan tempatnya di mana. Kalau berhubungan dengan sebuah sistem besar, kita harus jelaskan sistem besar tersebut, bagaimana prosesnya. Ya. Dan kemudian kita juga harus menjelaskan data yang akan kita grab, yang akan kita ambil, yang akan kita buat, ya, bagaimana mendapatkan proses data tersebut, lalu apa saja variabel-variabel data yang kita perlukan, dan bagaimana menganalisa data-data yang akan kita dapatkan nanti. Pada bagian ini kita paling tidak merefer, mensitasi 5 daftar pustaka. Ya. Teman-teman sekalian, begitulah lebih kurang secara ringkas sebuah proposal tesis atau proposal penelitian dalam hanya 15 halaman yang dengan demikian kita sudah dapat menggambarkan apa-apa yang merupakan prinsip, proses, dan rencana penelitian yang akan kita lakukan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.